Tisu magic kira-kira berbahaya atau enggak ya kalau digunain untuk bisa memperlama ejakulasi kita? Hari ini kita akan membahas hal tersebut. Bersama saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan hari ini teman seangkatan, siapa namanya? Dr. Ali Akbar, spesialis anestesiologi terapi intensif. Oke, nah jarang-jarang nih ada dokter anestesi bahas tentang seks. Langsung aja to the point. Dr. Ali, pernah pakai tisu magic nggak? Kalau saya nggak pernah ya, karena saya tahan lama kayaknya. Oh. Maksudnya untuk ke pasien gitu loh. Enggak. Kalau ke pasien nggak pernah saya pakai. Oh, nggak pernah ya. Iya. Tapi nih kita langsung coba aja nih menggunakan tisu magic ya. Iya. Jadi saya mau coba penasaran tapi di tangan nih. Oh, iya. Betul apa enggak sih itu efeknya nih ya? Nah, ini. Jadi basah gini ya ternyata nih. Oh. Ini cara makainya gimana nih Dokter Ali? Saya kan nggak tahu nih. Oh, saya sih nggak pernah pakai ya. Cuma kalau sepengetahuan saya, jadi kalau tisu magic itu dipakainya fungsinya adalah untuk mengurangi rasa sensitif pada pasien atau pengguna, yaitu dengan cara digosokkan di organ yang ingin kita gunakan. Setelah itu, setelah ditunggu waktu berjalan, mulai kerja obatnya, baru dicuci. Ntar, kamu bilang katanya ada efek anestesi, Iya, pembiusan. iya. Ini di kandungannya ya, kalau di kemasan tuh nggak ada tuh. Tulisannya dia air, alkohol, aloe vera, parfum. Bohong nih, ini nggak ada. Itu mungkin dari produsennya aja kali dok. Jadi kalau setahu saya sih, yang bikin seseorang itu tahan lama dengan menggunakan tisu magic itu adalah ada kandungan obat anestesinya. Obat itu berupa anestesi lokal. Jadi anestesi lokal itu biasanya digunakan buat penggunaan medis pada operasi-operasi kecil. Misalnya kalau kita mau sunat, kita pakai obat anestesi lokal. Atau kita mau cabut gigi, biasanya kita semprot-semprot tuh kan, sama dokter gigi. Nah itulah namanya anestesi lokal. Oh, anestesi yang nggak sampai yang tidur Nggak gitu sampai ya? tidur. Jadi, cuman di tempat tertentu. Itu ya untuk menghilangkan rasa, tapi tidak perasaan. Oh, masih bisa tersakiti ya? Masih bisa tersakiti. Cuma di bagian luarnya aja rasanya hilang, tapi dalamnya masih sakit. Oke. Nah, ini udah saya pakai. Ini kok belum kerasa kebas-kebas? Iya. Kenapa? Kan cara kerja tisu magic itu kan dia, setahu saya itu tisu magic itu dia walaupun tidak ada di kandungan itu tidak ditulis di situ ya. Jadi kalau di kandungan itu dia ada golongan obat anestesi lokal. Contoh obatnya itu adalah benzokain atau lidokain. Oke. Nah, benzokain dan lidokain itu sendiri dia itu dua jenis obat anestesi lokal yang berbeda golongan. Yang satunya benzokain itu golongan ester, itu obat anestesi lama, lokal yang lama. Yang satunya lagi lidokain itu yang golongan amida, yang baru. Nah, anestesi lokal itu sendiri dia mudah bekerja ketika dia masuk ke dalam mukosa. Ke kulit gitu. Ke kulit. Nah, kulit itu kan ada mukosa. Ini kan kalau kita langsung ke tangan, dia kan cuma bagian luar, jadi serapannya agak lambat nih. Kalau di bagian yang lain. Nah, kalau di bagian itu, yang bagian bidangan Dr. Jeffrey, penis. Nah, sebut saja penis ya, Mr. P ya. Kalau penis itu kan mukosa. Nah, mukosa itu kan dia mudah tadi anestesi lokal itu untuk masuk. Ya, jadi dia cepat. Jadi tapi tergantung obatnya, tergantung jenis obat. Kalau kayak golongan benjol dan lido itu onsetnya kira-kira, onset tuh kita bahasa awamnya tuh mulai obat bekerja itu sekitar 5-10 menit. 5-10 menit setelah pemakaian. Ya, setelah diusapkan tadi. Oke. Jadi itu ada kandungannya ya, yang antara benzokain atau lidokain. Iya. Itu malah umum juga digunakan dokter anestesi untuk ngebius juga ya. Biasanya kalau yang tindakan ringan, biasanya biasa digunakan sama dokter-dokter umum atau dokter-dokter gigi yang buat sunat, buat buat cabut gigi. Ini yang jelaskan karena ada orang banyak yang cerita dia pakai tisu magic itu untuk dia misalnya kalau lagi pegel. Itu berarti misalnya naik gunung segala macam pegel dianuin dulu katanya biar. Kalau itu mungkin untuk menghilangkan sensasi nyeri atau kecapean sementara. Jadi dia kan ada durasi ya. Durasinya tuh lumayan singkat. Kalau untuk anestesi lokal tuh sekitar 30-60 menit. Ada yang sampai 90 menit tergantung jenis obatnya. Itu fungsinya untuk menghilangkan sensasi rasa. Jadi kalau bahasa medisnya tisu magic ini atau anestesi lokal ini dia tuh fungsinya adalah masuk ke dalam kulit atau mukosa, itu menghentikan hantaran hantaran impuls atau kelistrikan yang ke arah otak. Jadi untuk menghilangkan rasa sensasi pegel, tidak nyaman atau kesakitan. Gitu. Ya, dalam halnya ini kalau tisu magic digunakan di Mr. P tadi, dia itu adalah menghilangkan rasa
sensitivitas terhadap hubungan seksual. Oke. Ya, mungkin itu. Jadi rupanya dampak dari anestesi itu selain meminimalkan nyeri, pegel, juga meminimalkan sensitivitas kulit. Iya, kulit. Akhirnya orang kalau pakai itu dia lebih bisa untuk bertahan lebih lama gitu ya. Karena nggak kerasa. Iya, nggak berasa. Akhirnya kalau dia tidak merasa, akhirnya ejakulasi pun juga melambat. Oke. Ini mulai kerasa sih di tangan saya ini habis saya pakai ya. Kayak beda gitu sama yang kayak di tangan. Kayak kebas-kebas gitu kan. Iya, agak-agak. Kok tahu? Ya kan nggak anestesi lokal. Kan saya belajar. Kirain udah pernah pakai. Saya nggak pernah pakai. Saya nggak pakai kalau itu mah. Kalau saya mah terjamin lah. Nah, pertanyaannya, aman nggak kita pakai anestesi tersebut di kulit dalam jangka panjang? Misalnya saya pakai terus saya kan misalnya cepet nih. Baru 10 detik udah keluar, saya pakai biar lama. Nah, itu namanya kalau digunakan terus-menerus atau berulang kali itu bisa menyebabkan terjadi overuse. Overuse itu artinya terlalu sering digunakan. Itu akhirnya menyebabkan rasa sensitivitas itu menurun. Jadi orang tuh sensitivitasnya akan menurun. Jadi kalau dia itu mungkin dia tidak merasa lagi bagian penisnya nih. Misalnya dia pengen berhubungan seksual. Kayak rasa ada sensasi yang hilang. Sensasi hilang kayak nggak ada. Kalau kita berhubungan seksual yang normal ya, kan dokter Jabir udah nikah nih, saya udah nikah juga, jadi wajar lah kalau kita ngomong, kita paham. Enak dong. Daging ketemu daging. Kalau orang yang overuse, kalau overuse dia nggak merasakan sensasi puncak. Kalau kita bahasa awam itu puncaknya lah, kan kalau kita klimaks, nah gitu nggak ngerasa dia klimaksnya. Karena dia udah keseringan pakai, dia jadi menurun. Iya, menurun sensitivitas klimaksnya. Jadi akhirnya pada saat penetrasi atau dia ingin melakukan ejakulasi, akhirnya nggak terasa sensasi, karena di otaknya ini persepsinya udah kebas, selalu kebas penisnya, makanya tahan lama. Karena kan semua obat anestesi itu dia menghambat kerjanya di sistem saraf. Di sistem saraf ini nanti yang akan direkam memori di otak. Akhirnya karena selalu sering memakai itu, memorinya tuh akhirnya terulang-ulang akhirnya jadi nggak merasa kayak gitu. Akhirnya dia bingung, kok gak ada nikmatnya lagi, padahal aku udah nggak pakai tisu. Tapi dampak dari itu jangka panjangnya. Jangka panjangnya biasanya kalau sudah terlalu sering menggunakan itu bisa sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu sampai berbulan-bulan lah untuk hilang efek dari sensitivitasnya tadi. Jadi jangkanya cukup lama juga ya? Iya, cukup lama. Kalau terlalu kecanduan. Makanya main yang normal-normal aja. Normal-normal aja. Cukup aja, puas aja kok istrinya. Nah, emang kalau untuk ke kulit sendiri itu sebetulnya bisa nggak sih bikin reaksi alergi segala macam? Karena pernah ada kasus ya, ada pasien yang dia tuh katanya pernah pakai tisu ini, kulitnya ada masalah juga. Sebetulnya kalau zat anestesi itu bisa nggak? Ya, semua obat itu pada prinsipnya bisa bikin alergi ya. Kalau di bahasa dokter kulit itu namanya dermatitis. Nah, kalau kita dulu juga, kalau dulu, tapi kan kita kan udah lama nggak nih. Jadi namanya dermatitis itu akibat sentuhan zat bisa menyebabkan terjadinya iritasi atau alergi. Jadi kalau di tisu magic ini kan kandungannya selain anestesi lokal juga ada antiseptik. Iya, betul. Katanya untuk membersihkan antiseptik. Kalau terlalu banyak menggunakan antiseptik atau dengan kadar terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan kontak iritan. Jadi itu bisa bikin luka dan lain-lain. Iya. Apalagi orang yang kulitnya sensitif segala macam gitu ya. Apalagi ini mukosa lebih sensitif lagi daripada kulit. Itu yang jelaskan kenapa sering terjadi peradangan pada orang yang pakai itu. Betul. Karena kulitnya lebih sensitif ya. Nah, terus kalau misalnya kita pakai tisu kan tadi bisa mulai kerjanya 30-60 menit. Berapa lama itu bisa dia bertahan? Kerjanya itu 10-15 menit. Mulainya. Tapi tahan lamanya itu 30-60 menit. Pendek dong, 1 jam. Iya, 1 jam untuk anestesi lokal. Kalau dia mau ronde kedua gimana? Mungkin istirahat dulu kali ya. Jadi setelah 60 menit, kalau dia pertama kali makai pasti otomatis hilang obat anestesi lokalnya, akan terasa enak-enaknya tuh. Kalau enak-enak kan maksudnya ketembak dong. Nah, terus saya baca kan katanya kalau mau pakai tisu magic ini, setelah dipakai diolesin, katanya dicuci air dulu, biar katanya nggak kena ke pasangan dan juga lebih enak. Sebetulnya kalau dicuci air tuh mengurangi efek anestesi apa enggak nih? Jadi sebenarnya kalau kita pakai tisu magic yang di aturan pakai yang itu kan dokter Jeffrey udah baca tata setelah dipakai dicuci. Ya itu tujuannya mungkin untuk menghindari iritasi pada pasangan. Karena pasangan kita sendiri kan Mr. V ini vaginanya udah ngomong aja, so malu-malu kamu. Ya kan kita lebih etis dong. jadi kalau vagina itu kan lebih banyak mukosanya dibandingkan penis dan lebih lembut lah mukosanya. Otomatis kalau
dia kena anestesi lokal ataupun kena antiseptiknya itu mudah terjadi iritasi. Nah itu kan bisa menciderai ke pasangan. Iya. Berarti sangat bisa terjadi transfer ya. Bisa. Misalnya lagi basah-basah dipakai langsung, itu bisa kena pada pasangannya juga. Malah yang nggak orgasme nanti. Nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Malah yang ada keset. Ya. Kok tahu? Enggak, kan pengalaman dari orang-orang. Iya. Bukan dari saya. Dari orang make. Keren, dokter Ali ini risetnya jauh banget ya, pakar anestesi. Nggak salah. Ya. Tapi itu dia menurunkan nggak sih, efektivitas nggak sih kalau dicuci dulu? Enggak, dia kan makanya tadi tunggu onsetnya dulu. Tunggu selesai. Kalau sudah bekerja, makanya dicucinya 15 menit setelah pakai kan. Jadi setelah meresap dulu obatnya. Setelah meresap itu nggak pengaruh ya. Jadi kalau mau dicuci segala macam gitu ya. Oke. Dan masih bisa ada kemungkinan pasangan juga kebas kalau kita membersihkannya nggak benar. Iya, nggak bersih lah. Oke. Nah itu tadi tentang masalah tisu magic ya. Karena ini banyak kesalahpahaman. Orang-orang kan ngeliat kandungannya itu nggak ada anestesinya, nggak ada lidokain, benzokain. Disembunyiin kali ya. Iya, bisa jadi ya. Karena sebetulnya kalau kandungan cuma alkohol, air, pengharum itu nggak bisa ya untuk. Itu kan cuma buat bersih-bersih doang. Membersihkan doang. Itu sama kayak antiseptik tangan biasa yang semprot tangan. Gitu. Nggak ada tuh saya pakai semprotan jadi kebas tangannya. Tangan kan ini beda, kerasa banget nih. Yang sebelah kanan ini kayak lebih kebas ininya. Iya, karena ada anestesi lokalnya tadi mulai nyerap tuh dari kulit. Nah, jadi pas 15 menit nanti kalau bahasa kita sehari-hari, kalau kita orang Banjar nih, bahasa Banjar itu katur katanya. Katur, kebas. Kalau bahasanya kebas lah. Ya. Jadi prinsipnya nih, aman nggak pakai tisu magic, terutama orang-orang yang mau dia mungkin tadi mengurangi nyeri, dia lagi olahraga segala macam, boleh apa enggak? Tergantung penggunaan sih ya dok ya. Kalau hubungan seksual saya sarankan nggak usah lah. Kita yang normal-normal aja. Karena pasangan pun puas dengan yang kenormalan. Betul. Atau ada terapi yang lain juga bisa dipertimbangkan. Mungkin nanti konsultasi sama dokter Jeffrey biar tahan lama. Nggak perlu pakai tisu magic kali ya. Karena namanya tisu magic tuh punya kandungan buat iritasi, buat apa, resikonya lebih tinggi lah. Luka-luka mending konsultasi sama dokter Jeffrey lah. Kalau yang untuk orang yang nyeri gitu, dia bisa suka main bola gitu. Nah itu sebenarnya kalau di bidang masing-masing tuh ada obatnya masing-masing. Dalam artian sebenarnya kandungannya sama, cuma cara pakainya beda. Ya kan kalau kayak sering olahraga kita lihat semprot-semprot tuh. Nah, pemain bola tuh. Ya, itu kan ada golongan benzokain atau prilokainnya lah. Prilokain sama benzokain itu sama-sama golongan ester tadi. Nah, itu yang biasa digunakan buat olahraga kalau ada kram otot atau apa. Jadi menghilangkan sakitnya dulu supaya bisa rileks ototnya. Jadi kan kita tuh kalau olahraga tuh intinya ketika pasien tuh sakit atau atlet ini sakit, otomatis kita harus redakan dulu nyerinya. Setelah reda nyeri baru kita relaksasikan seperti itu. Tapi nggak ada tuh orang di pemain bola sakit pakai tisu gitu. Nggak ada lah. Kurang kandungannya dok. Ini kandungan kecil. Kecil ya. Kok tahu? Ya kan belajar. Belajar. Kirain banding jebak-jebak terus nih. Banding udah diserempet. Kirain. Nah itu tadi tentang tisu ya. Nah sekarang kalau kita bicara tentang bius-bius ya, ini banyak nih terjadi korban-korban ya yang dia tuh pakai pembiusan dicampur ke makanan tuh ya. Contohnya kemarin tuh ada di film namanya Stranger Things ya. Stranger Things tuh dia ada pengen ngebius anaknya karena mau dibawa dirapiin keluarganya. Jadi kue dicampur zat anestesi dimakan akhirnya tidur lama. Itu betulan bisa terjadi apa enggak? Ya itu namanya obat. Kalau di anestesi itu ada 3 namanya kami tuh. Ada trias anestesi. Ada 1 analgetik, 2 sedasi, 3 relaksasi. Nah kalau yang berhubungan sama tisu magic tadi itu di analgetik. Pengurang nyeri. Pengurang sensitivitas nyerinya tadi. Atau sensitivitas rasa lah. Nah kalau di yang bilang film tadi itu kemungkinan menggunakan hipnosis. Jadi bobo. Jadi kalau masalah itu biasanya golongan-golongan obat yang biasa digunakan untuk menidurkan pasien dengan obat minum tadi, biasanya itu ada golongan benzodiazepin misalnya. Kalau nama obatnya jangan sebut. Golongan aja lah. Jadi itu biasanya dipakai buat biasanya kalau di segi medis obat itu kami gunakan untuk membuat pasien itu nyaman, tenang. Tapi kadang disalahgunakan sama oknum-oknum tertentu. Jadi malah dipakai buat niat jahat lah apalah. Seperti yang dokter Jeffrey tahu kan, anestesi tahun kemarin lagi hits nih. Yang di Bandung tuh ya. Saya nggak berani ngomong padahal gitu. Anda loh ya yang ngomong ya. Itu artinya oknum-oknum yang menggunakan ada oknum lah. Kalau kita kan
tujuannya baik betul, untuk pasien. untuk Mungkin tindakan. ya kalau yang oknum-oknum tuh ya itulah intinya. Nah, itu berarti memang betul nggak bisa dicampur di makanan, orang bikin jadi kalau dia jenisnya untuk obat minum bisa aja ada. Cuma nggak secepat yang kayak di film-film onsetnya. Di film itu kan dia suntikan ampul gitu, disuntik dia campur ke makanan gitu. Kalau biasanya nggak ada suntikan sih, biasanya golongannya bisa sirup atau obat minum tablet gitu. Nggak ada sih yang suntikan yang diminum. Nah, ini tips and triknya gimana nih? Kan sekarang banyak penjahat kelamin ya pakai dia obat penenang dan sering dibikin supaya pasangan tidur dulu baru mohon maaf dilakukan kekerasan seksual. Gimana tips and triknya nih kita supaya terhindar dari kondisi-kondisi gitu dari orang-orang yang peracun itu tadi? Kalau saya sih tips and triknya yang pasti ngapain temenan sama yang dia. Ya, cuma kalau nggak tahu gimana. Iya sih kalau nggak tahu ya. Kadang baru kenalan kencan pertama. Iya, karena kayak baik nih. Nah, gue taunya dicampurin itu kan sering itu. Biasanya sih kalau anestesi atau obat-obatan yang bisa bikin tidur tadi itu biasanya dia akan merubah rasa dari suatu makanan atau minuman. Contohnya sebelum rasa pasti kita cium dulu baunya. Baunya mungkin agak berubah jadi kayak bau obat-obatan. Nah, mungkin itu udah mulai dicurigai itu. Kalaupun kita sudah terlanjur minum sedikit misalnya kita seteguk, kalau udah merasa di lidah nih agak nggak enak atau ada rasa mual atau rasa apa, itu mending dihentikan konsumsinya. Karena obat anestesi itu biasanya yang paling komplikasi yang paling bisa ditemui pertama kali muncul adalah seperti nyeri kepala sama ada mual muntah biasanya. Jadi kalau udah ada rasa-rasa itu mending stop dan cari teman pertolongan. Iya. Nah, jangan terbelanjur minta tolongan sama penjahatnya. Oke. Jadi kalau kita makan minum apalagi di sini dia diajak di kos aku aja. Nah, itu dikasih makanan. Kalau itu mah suka sama suka dong. Udah tahu di kos, ngapain juga mau dikurung di kos. Siapa tahu gitu kan. Jadi kalau ada siapa tahu lugu gitu ya. Iya, udah tahu dikira baik-baik gitu kan ya. Kalau kita dikasih makanan minuman, pertama cium dulu ya. Iya, cium dulu. Itu kerasa bedanya ya, kayak bau-bau kalau orang minum itu kayak bau rumah sakit kalau bau rumah sakit lah, bau obat-obatan. Kan kalau orang kita mau minum obat juga kita misalnya cium aroma obat-obatan kan ada bau beda bau-bau yang enggak beda lah intinya gitu seperti itu. Itu udah hati-hati. Apalagi kalau rasanya juga berubah ya. Iya, rasanya udah berubah atau misalnya warnanya ada berubah kan. Kalau biasanya teh warnanya coklat tiba-tiba jadi agak kuning kah apa kan. Campur sirup juga tahu kan dibilang teh. Taunya sirup. Obat lagi. Iya, nah itu gimana. Terus kan berarti kalau dimakan ada rasa kayak pusing, ngantuk, itu sebaiknya jangan dilanjutkan lagi. Oke. Dan segera mungkin cari pertolongan. Kalaupun terlanjur udah pusing, mual dan lain-lain, ya kalau ada temannya yang lain bisa menolong dalam artian posisikanlah pasien atau korbannya ini posisinya biasanya miring dulu karena biasanya kalau sudah terkena obat anestesi biasanya yang paling kita takutkan tuh terjadinya resikonya henti napas atau bisa terjadi aspirasi itu kayak muntah yang masuk ke dalam paru-paru. Itu resiko tinggi. Jadi posisi yang paling kalau bahasa kedokteran itu biasanya posisi mantap kayak biasa kita habis yang bantuan hidup tuh nah jadi kita miringkan. Jadi setelah dimiringkan usahakan terasakan apakah ada napasnya atau enggak dan jangan sampai dia muntah. Kalaupun muntah dia langsung muntah keluar. Nggak perlu masuk ke dalam paru-paru seperti itu. Nah, pengalamannya ada beberapa yang korban-korban kekerasan tersebut, dia ketika dilakukan pembiusan itu sama oknum jahat itu, dia kadang nggak inget sama sekali tentang itu. Itu memang bisa bikin dia nggak ngerasa juga ya. Nanti kalau saya buka nanti dipakai orang jahat lagi. Iya, itu ada beberapa obat sebut namanya itu memang ada ya. Emang ada obat anestesi yang membuat pasien tuh lupa ingatan. Memang ada zat anestesi yang dia dampaknya itu bikin orang bahkan dia tidak sadar gitu ya dengan apa yang telah terjadi. Iya, benar. Biasanya itu obat itu kita pakai buat obat anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu kan biasanya ada rasa trauma ya kalau mau dioperasi atau mau masuk kamar operasi apa itu kan. Jadi kita berikan obat minum biasanya. Obat minumnya itu penenang dia, sekalian menghilangkan ingatan dia bahwa masuk ke kamar operasi. Oke, berarti memang ada beberapa operasi itu dan itu makanya waspada banget dan hati-hati banget ya. Kalau kita dikasih makan, minum dengan orang yang gak dikenal. Tiba-tiba amnesia, tiba-tiba bangun di mana gitu kan, nggak tahu kita nanti. Iya itu berbahaya banget. Apalagi tadi kalau dosisnya sembarangan kan orang kan bukan orang medis kan, kadang yang meracuni itu kan. Kebanyakan dosis malah henti napas nanti. Waduh ya. Jadi itu aja ya, berhati-hati kalau dapat makanan ya Dokter Ali dan ingat pertolongan pertama. Terima kasih sudah menyaksikan.